Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat muslim yang disayangi dimuliakan Allah, di dalam fikih itu ada istilah yang namanya safar, ya. Nah, safar itu adalah orang yang melakukan perjalanan ya untuk tujuan tertentu dan melakukan perjalanan dengan jarak tertentu. Nah, kalau orang itu memenuhi kriteria tersebut, ya, maka dia masuk dalam kategori musafir. Jadi musafir itu adalah orang yang melakukan safar. Safar itu artinya adalah perjalanan itu sendiri. Nah, perjalanan itu ada batasannya dalam fikih, ya. Yang paling rendah itu jaraknya adalah sekitar 81 km. Ada yang mengatakan 85 km, ada yang mengatakan 91 km. Tapi jarak yang paling pendeknya, orang dikatakan safar kalau dia menempuh perjalanan jaraknya adalah sekitar 81 kilometer, ya. Jadi kalau seseorang dia sudah melakukan perjalanan lebih dari 81 kilometer, mengatakan 86 kilometer, ya, dan kemudian dia memiliki tujuan, bukan orang yang berjalan tanpa tujuan. Katanya ada seseorang, saya naik motoran aja deh, tapi dia nggak tahu arah kemana aja, sampai akhirnya 100 kilometer. Maka orang tersebut tidak dinamakan safar. Jadi harus jelas tujuannya, dan tujuannya tidak boleh bertentangan dengan syariat, tidak boleh dalam rangka maksiat. Misalnya ingin berjudi di luar kota, maka itu tidak masuk dalam kategori safar. Atau ingin ketemu selingkuhan di tempat lain gitu ya, maka ini tidak masuk dalam kategori safar. Nah, ketika safar ini, sahabat muslim, seseorang dapat keringanan yang cukup banyak dari Allah. Ya, karena Nabi SAW itu pernah bersabda, as-safaru qit'atun minal azab. Jadi safar itu adalah potongan dari azab. Kenapa dikatakan potongan dari azab? Karena orang ketika safar itu terhalang makannya, minumnya, istirahatnya, ya, sehingga kenyamanannya itu menjadi hilang dan berkurang. Nah, pada saat itulah sehingga di dalam syariat ada namanya rukhsah, diberikan keringanan. Di antara keringanan safar itu, di antaranya adalah dia tidak wajib melaksanakan sholat secara tamam atau itmam. Misalnya zuhur 4 rakaat itu menjadi tidak wajib, disunahkan untuk dikosor menjadi 2 rakaat. Demikian juga dengan asar, ya. Demikian juga dengan isya, ya. Ya, bahkan kemudian boleh dijamak juga. Jadi kalau kosor itu sunnah, kalau jamak itu boleh. Jadi sunnahnya itu adalah dikosor. Nabi SAW itu sering kalau beliau safar itu lebih banyak mengkosor tanpa menjamak, ya. Di event-event tertentu Nabi menjamak dan juga mengkosor, ya. Seperti ketika di Arafah misalnya, itu beliau jamak takdim zuhur dengan asar, ya, yang sebelumnya didahului dengan khutbah Arafah terlebih dahulu. Nah, di antara juga rukhsah bagi musafir itu adalah dia boleh untuk tidak menjalankan ibadah puasa Ramadan. Masya Allah, ya. Jadi ini keutamaan orang yang safar, ya. Kalau orang yang safar, dia boleh sunnah mengkosor sholatnya, boleh menjamak sholatnya, dan dia juga boleh untuk berpuasa, boleh juga untuk tidak berpuasa, karena ada ketidaknyamanan tadi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah itu tidak pengen menjadikan kalian dengan agama ini menjadi haraj, menjadi sempit, menjadi berat, menjadi susah kehidupannya. Tapi Allah menginginkan kepada kita itu kelapangan, ya, dan seterusnya, ya. Maka sahabat muslim yang disayangi dimuliakan Allah, kalau kita melakukan perjalanan yang jaraknya sudah melebihi 80 sekian kilometer, ya, maka itu sudah masuk dalam kategori safar, meskipun, ya, dia menggunakan transportasi yang notabene itu modern dan canggih di zaman sekarang, ya, kereta cepat misalnya, ya, kereta bus misalnya. Secara jarak, ya, orang yang melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Bandung atau sebaliknya, tujuannya bukan maksiat dan seterusnya, dia boleh memilih untuk berpuasa atau berbuka, meskipun, ya, dengan jarak yang hanya tidak sampai 1 jam. Gitu. Rasanya sangat sayang sekali kalau orang tersebut tidak berpuasa lantaran alasan safar. Tapi kan kondisi orang bisa berbeda-beda. Ya, ada orang yang ketika naik kereta cepat itu, dia turun dari kereta itu ada semacam semi jet lag-nya gitu, ya. Dan kemudian mual, kemudian meriang dan lain sebagainya. Mungkin bagi orang-orang tertentu dia boleh, ya, untuk tidak berpuasa. Tetapi bagi kita yang notabene sehat misalnya,
tidak punya pengaruh apa-apa ya. Meskipun secara jaraknya dalam fikih diperbolehkan kita tidak berpuasa, tapi sangat sayang sekali kalau kita tidak berpuasa di hari-hari Ramadan hanya gara-gara perjalanan Jakarta-Bandung misalnya yang jaraknya cuma sekitar 100 sekian kilometer saja, tidak terlalu jauh, dan perjalanan kertanya juga sangat cepat dan seterusnya. Termasuk juga naik pesawat. Nah, kalau pesawat memang agak sedikit berbeda ya sahabat muslim ya. Karena pesawat itu walaupun penerbangannya 1 jam, tetapi prepare untuk kita naik pesawatnya itu panjang. Ya, sebagai contoh misalnya kita naik pesawat jam 6 pagi. Itu sudah harus ada di airport jam 4.30. Nah, ya. Dan di airport 4.30 kadang-kadang kita harus check-in dulu. Ya, check-in kadang-kadang ngantrinya panjang. Dan belum berangkat dari rumahnya mungkin. Check-innya panjang ketika nanti. Begitu udah check-in pun ngedrop bagasi, kita pun harus ke boarding lagi. Dari boarding harus nunggu lagi. Jadi 1 jam perjalanan di pesawat itu tidak kita hitung 1 jamnya itu saja, tapi rangkaian dari kita mulai dari rumah berangkat ke bandara, gitu ya. Kemudian proses check-in, ngedrop bagasi, kemudian masuk ke boarding, kemudian naik ke pesawat. Di pesawat pun juga turun. Nanti setelah turun bagasi lagi, kemudian keluar dan di taksi sampai ke tempat tujuan. Itu tidak hanya 1 jam. Jadi 1 jam itu hanya 1 jam di pesawatnya bagiannya saja. Sehingga orang yang naik pesawat pun juga sebenarnya dia punya pilihan. Apakah dia mau berpuasa, itu sangat bagus, ataukah dia mau berbuka karena dia merasa berat dengan puasanya, juga itu boleh. Jadi itu adalah pilihan. Karena hadis Aisyah ketika ditanya tentang orang yang safar apakah berpuasa atau tidak, Nabi menjawab, faman sya'a falyasum waman sya'a falyuftir. Siapa yang dia mau maka dia silahkan lanjutkan puasanya, ya, itu lebih baik. Dan siapa yang tidak kuat misalnya, maka dia boleh berbuka. Jadi ini pilihan, meskipun rekomendasi kami adalah bahwa sebaiknya awali dulu dengan berpuasa meskipun kita safar. Dalam hal nanti di tengah jalan kita tidak kuat karena kondisi dan lain sebagainya, silakan berbuka. Karena ada rukhsah dari Allah, jangan lupa diqadha di hari-hari yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab.